Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Saat ini kita sudah berada pada sesi inisiasi ke-6 ya, dan pada sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang formulasi kebijakan ya, di mana ini merupakan salah satu tahapan yang krusial di dalam tahapan kebijakan publik, yang mana formulasi kebijakan ini berarti membuat satu formula kebijakan yang tentu saja bagian dari upaya untuk menghasilkan satu kebijakan publik yang lebih mampu mengcover seluruh kepentingan publik. Dan pada kesempatan ini juga rekan-rekan mahasiswa sekalian diharapkan membaca modul ADPU pada bagian formulasi kebijakan. Tentu saja di sana akan ada secara jelas dan gamblang tentang perumusan kebijakan publik atau formulasi kebijakan publik, mulai dari modelnya sampai dengan bentuk-bentuk dari formulasi kebijakan publik, serta bahan atau instrumen di dalam formulasi kebijakan publik ya. Tentu saja formulasi kebijakan publik ini bukan sesuatu hal yang sederhana, bukan sesuatu hal yang mudah, karena ada begitu banyak pihak atau aktor yang terlibat di dalamnya, selain juga pemerintah, masyarakat, parlemen, dan bahkan private sector ini akan dilibatkan di dalam proses formulasi kebijakan publik. Bahkan akademisi ya, kemudian lapisan masyarakat lainnya juga akan terlibat di dalam proses formulasi kebijakan publik. Ini berkaitan dengan, karena formulasi kebijakan publik juga memiliki semacam instrumen ya, yang mana instrumen itu diperoleh dari berbagai macam pihak, sehingga menjadi salah satu tahapan yang cukup kompleks ya, dan perlu kehati-hatian dalam melaksanakannya. Jadi tahapan ini lazimnya ini dilaksanakan setelah proses agenda setting ya, yang mana ketika bahwa masalah sudah teridentifikasi, kemudian masalah sudah sudah fix begitu ya, sudah tidak ada perubahan lagi, bahwa itu merupakan benar-benar sepenuhnya persoalan publik yang perlu untuk dijadikan suatu kebijakan publik, maka masuk ke meja memformulasi kebijakan publik ya. Di Indonesia sendiri formulasi kebijakan publik lazimnya dilaksanakan di parlemen ya, di DPR begitu, yang mana nanti akan ada pembahasan rancangan, baik itu undang-undang maupun peraturan daerah, Raperda atau RUU ya, yang mana terdiri dari kalau tidak salah 3 tahapan. Nanti silahkan cek lagi di laman DPR Go ID ya, bahwa di Indonesia itu ada 3. Yang pertama pembicaraan tingkat 1, kemudian pembicaraan tingkat 2, dan baru pengesahan kebijakan ya, penetapan atau pengesahan kebijakan di dalam proses formulasi. Jadi formulasi ini ketika draft rancangan produk hukum ya, atau undang-undang atau peraturan daerah itu sudah ada, maka akan dibicarakan 2 kali, baru kemudian ditetapkan atau disahkan kebijakan tersebut menjadi satu kebijakan yang akan diimplementasikan di seluruh wilayah yurisdiksinya ya. Kalau Pemdanya Pemda Aceh, tentu saja hanya di Aceh. Kalau Pemdanya Pemda Bali misalkan, ya tentu saja berlakunya di Bali. Dan apabila itu berbentuk undang-undang, maka diberlakukan ke seluruh wilayah Indonesia. Ya. Formulasi kebijakan ini salah satu tahapan yang mungkin akan memiliki banyak dinamika dan juga kompleksitas yang tentu saja patut menjadi fokus perhatian bagi para aktornya, di mana
potensi penyelewengan dan potensi penyalahgunaan kewenangan untuk melaksanakan tahapan formulasi kebijakan publik ini sangat besar ya, bisa dari kalangan akademisi, bisa dari kalangan parlemennya, atau bisa dari pihak pemerintah juga bisa melakukan hal-hal yang berpotensi justru merugikan masyarakat, karena dalam proses inilah penyusupan terhadap poin-poin yang menjadi keberatan bagi masyarakat itu biasanya terjadi. Seperti halnya misalkan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana terdapat beberapa pasal-pasal yang memang pada akhirnya menjadi polemik bagi masyarakat, dan itu membuat produk hukum tersebut akhirnya dibatalkan atau dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, karena ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan tersebut memang inkonstitusional ya. Dan sekarang sudah diganti menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Cipta Kerja. Ya, karena memang proses formulasinya tidak dapat dikatakan dalam tanda petik tidak benar begitu ya. Ya, terbukti dari pendapat hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa itu memang inkonstitusional ya. Oke, ya intinya harus berhati-hati dalam melaksanakan tahapan formulasi kebijakan publik ya. Demikian materi paparan untuk sesi inisiasi ke-6. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas, yang berbicara di depan Anda tidak lebih mengetahui ketimbang yang mendengarkan. Selamat belajar saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan sampai jumpa lagi pada sesi inisiasi berikutnya.